Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Indah Selviana dengan NIM 210321100049 dari kelas Agribisnis C. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya terkait usaha tani komoditas unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Studi kasus usaha tani Bapak Supaklan, Desa Mugosari, Kecamatan Tari. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi tempat penghasil padi sebesar 204.480 ton dengan luas panen 29.968 hektar dan rata-rata produksi sebesar 6,82 ton per hektar di tahun 2018. Sidoarjo memiliki 18 kecamatan yang mendukung pertanian. Salah satunya yaitu Kecamatan Tari. Kecamatan Tari memiliki luas panen bersih komoditas padi sebesar 3.372 hektar dengan produksi sebesar 23.026,5 ton sehingga memiliki rata-rata produksi sebesar 682,9 ton per hektar. Desa Mugosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Tari yang memiliki produktivitas padi yang cukup besar. Pada tahun 2020, Desa Mugosari memiliki luas tanam dan luas panen sebesar 189,6 hektar dengan produksi sebesar 1.135,44 ton dan rata-rata produksi sebesar 6,2 ton per hektar. Di wilayah tersebut memiliki prospek dan potensi yang baik untuk mengembangkan sektor pertanian. Oleh karena itu, saya melakukan mini riset usaha tani komoditas padi dari salah satu petani yang berdomisili di Desa Mugosari, Kecamatan Tari, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian, tujuan dari dilakukannya mini riset ini yaitu untuk mengetahui aspek finansial dan kelayakan usaha tani komoditas padi Bapak Supaklan. Kedua, mengetahui sumber pembiayaan, kendala, dan strategi dalam mengatasi kendala pembiayaan usaha tani komoditas padi Bapak Supaklan. Ketiga, mengetahui risiko dalam kegiatan usaha tani, solusi menyelesaikan risiko kegiatan usaha tani, serta kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah jika diterapkan pada komoditas pertanian padi. Keempat, mengetahui kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh Bapak Supaklan, dan yang terakhir untuk mengetahui perencanaan usaha tani komunitas padi yang dilakukan oleh Bapak Supaklan. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum. Kondisi komoditas usaha tani Bapak Supaklan memiliki luas lahan pertanian sebesar 1.269 meter persegi, yang mana lahan milik sendiri. Tiap tahunnya, lahan pertanian oleh Bapak Supaklan ditanami komoditas padi. Tahun ini, Bapak Supaklan menanam padi menggunakan benih padi dengan jumlah 5 kg. Kendala yang dihadapi oleh Bapak Supaklan yaitu tumbuhnya rumput-rumput liar. Pemerintah memberikan bantuan pupuk subsidi kepada petani sehingga sedikit banyaknya dapat membantu petani dalam kegiatan usaha taninya. Hasil panen yang diperoleh Bapak Supaklan dari usaha tani komoditas padi dengan benih 5 kg adalah sebesar 700 kg. Harga padi setelah panen atau gabah untuk tahun ini adalah 5.500 untuk tiap kilogramnya. Kemudian identitas responden yang meliputi umur. Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa Bapak Supaklan berumur 54 tahun. Hal ini menunjukkan umur responden tergolong dalam usia produktif, dalam melakukan usaha tani, dan dalam aspek teknologi tergolong mampu melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi modern. Adapun kisaran usia yang dapat dikatakan sebagai usia produktif yaitu antara 14 sampai dengan 62 tahun. Yang kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan Bapak Supaklan yaitu tingkat SLTA atau setara dengan SMA. Hal ini menunjukkan pendidikan responden tergolong mampu melakukan usaha tani dan mengakses informasi. Selain itu, responden dapat dikatakan mampu dalam manajemen usaha taninya. Yang ketiga, mengenai luas lahan. Luas lahan yang digunakan Bapak Supaklan untuk usaha tani padi yaitu sebesar 1.269 meter persegi. Hal ini menunjukkan
bahwa luas lahan yang digunakan Bapak Supaklan cukup luas, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Dan yang terakhir mengenai status kepemilikan lahan. Status kepemilikan lahan Bapak Supaklan adalah milik sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya lahan milik sendiri, Bapak Supaklan memiliki kebebasan untuk mempraktikkan budidayanya serta tidak perlu membayar biaya sewa. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Biaya tetap. Dalam usaha tani padi yang dilakukan oleh Bapak Supaklan diperlukan alat-alat yang meliputi semprotan, cangkul, sabit, dan karung. Alat-alat tersebut termasuk ke dalam biaya tetap. Selain itu, pajak lahan juga termasuk dalam biaya tetap. Dapat diketahui bahwa dari alat-alat yang digunakan, Bapak Supaklan serta biaya pajak lahan untuk kegiatan usaha taninya dibutuhkan biaya tetap dengan total keseluruhan sebesar Rp176.664. Selanjutnya, biaya variabel. Dalam usaha tani padi yang dilakukan oleh Bapak Supaklan diperlukan input berupa benih padi, pupuk urea, pupuk konska herbisida DMA6, pestisida, Pevok HCS, dan tenaga kerja yang meliputi pembersihan, pencangkulan, pembajakan, penanaman, pemupukan, penyemprotan, dan pemanenan. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa variabel input dalam usaha tani Bapak Supaklan dibutuhkan biaya variabel dengan total keseluruhan sebesar Rp2.660.000 dalam satu kali tanam. Selanjutnya yaitu penerimaan. Berdasarkan hasil perhitungan ini, dapat diperoleh total penerimaan Bapak Supaklan dari kegiatan usaha tani padi sebesar Rp3.850.000. Penerimaan ini diperoleh dari harga jual padi per kilogram dikali dengan banyaknya produksi padi yang dihasilkan. Selanjutnya, keuntungan. Berdasarkan hasil perhitungan ini, dapat diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh Bapak Supaklan dari kegiatan usaha tani padi sebesar Rp1.013.336. Keuntungan ini diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi padi. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Bapak Supaklan tergantung pada penerimaan usaha tani padi yang diperoleh dan total biaya produksi yang dikeluarkan. Selanjutnya mengenai analisis kelayakan usaha tani. Yang pertama ada eksi rasio. Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil untuk nilai eksi rasio sebesar 1,35. Hal ini dapat dikatakan jika usaha tani padi Bapak Supaklan layak untuk dijalankan karena nilai eksi rasio lebih dari 1, sehingga 1,35 lebih dari 1. Selanjutnya, BEP penerimaan. Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil untuk BEP penerimaan pada usaha padi ini sebesar Rp569.883,87. Hasil tersebut memiliki arti bahwa Bapak Supaklan sebagai petani harus memperoleh penerimaan sebesar nilai BEP penerimaan yang dihasilkan yaitu Rp569.883,87 untuk mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, BEP harga. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai BEP harga sebesar Rp4.052,37 per kilogram. Hal ini dapat berarti bahwa Bapak Supaklan sebagai petani harus melakukan penjualan hasil panen per kilogramnya dengan harga yang lebih besar dibandingkan dengan BEP harga yang dihasilkan. Dengan begitu, pelaku usaha tani dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, yaitu payback period. Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil untuk payback period yaitu 32,4 bulan. Sehingga dapat diketahui bahwa biaya investasi atau modal usaha tani padi milik Bapak Supaklan akan kembali dalam jangka waktu 32,4 bulan atau 2 tahun 8 bulan dan 4 hari. Selanjutnya, mengenai sumber pembiayaan, kendala, dan strategi dalam mengatasi kendala pembiayaan usaha tani. Yang pertama, sumber pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, usaha tani padi
Bapak Subaklan menggunakan jenis modal sendiri atau modal pribadi. Modal yang dikeluarkan Bapak Subaklan digunakan untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian. Selain itu, modal tersebut juga digunakan untuk memberi upah tenaga kerja yang membantu dalam kegiatan usaha tani padi Bapak Subaklan. Kegiatan usaha tani yang dimaksud meliputi pengolahan lahan, penanaman padi, perawatan padi, hingga proses pemanenan padi. Selanjutnya mengenai kendala. Kendala yang dihadapi Bapak Subaklan dalam pembiayaan usaha tani adalah uang yang dimiliki tidak cukup untuk melakukan perawatan padi dengan pemberian pupuk ataupun pestisida. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga pupuk dan pestisida. Uang yang sudah disediakan tidak mencukupi untuk membeli itu. Sedangkan di sisi lain terdapat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Selanjutnya strategi. Strategi yang dapat mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut adalah dengan memanfaatkan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian atau PUAP. Dana PUAP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif budidaya dan kegiatan non-budidaya yang terkait dengan komoditas pertanian sehingga berdampak positif terhadap pendapatan petani. Artinya, semakin besar dana bantuan program PUAP yang diterima petani, maka pendapatan yang diperoleh petani juga akan meningkat. Selanjutnya, yaitu mengenai risiko, solusi, dan program asuransi. Yang pertama, risiko usaha tani. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada risiko produksi. Produktivitas usaha tani padi Bapak Subaklan pada musim kemarau lebih tinggi jika dibandingkan dengan musim hujan. Produktivitas usaha tani pada musim kemarau adalah 700 kg per hektar dan 300 kg per hektar di musim hujan. Kemudian ada risiko pendapatan. Pendapatan yang diperoleh Bapak Subaklan dari usaha taninya di musim kemarau lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan di musim hujan. Artinya, risiko pendapatan Bapak Subaklan pada musim hujan lebih tinggi dibandingkan dengan risiko pendapatan pada musim kemarau. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko usaha tani, yaitu Bapak Subaklan dengan memperkirakan cuaca yang bertujuan untuk memperkirakan masa tanam dan tanaman yang cocok dibudidayakan pada musim tersebut. Kemudian menggunakan benih dengan varietas yang berbeda, yang bertujuan untuk mengurangi risiko serangan hama dan penyakit pada tanaman padi akibat adanya perubahan cuaca. Kemudian dengan pengendalian hama dan penyakit, dilakukan oleh Bapak Subaklan dengan menyemprotkan pestisida ke tanaman padi secara merata ke seluruh bagian lahan. Selanjutnya, dilakukan pemeliharaan tanaman secara rutin dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Selain itu, juga dilakukan pengaturan air yang bertujuan untuk memperoleh aerasi dan pertumbuhan tanaman padi yang sempurna. Dan solusi yang terakhir yaitu diversifikasi mata pencarian. Selain melakukan kegiatan usaha tani, Bapak Subaklan juga bekerja sebagai satpam di salah satu pabrik swasta yang ada di daerah Sidoarjo. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari asuransi pemerintah jika diterapkan pada komoditas pertanian padi ini. Untuk kelebihan sebagai pertanggungan risiko usaha tani, melalui asuransi yang disediakan pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, ataupun serangan hama dan penyakit tumbuhan atau OPT. Jaminan yang diberikan pemerintah yakni petani padi akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya pada musim tanam selanjutnya. Kemudian untuk kekurangannya, persepsi petani mengenai pembayaran premi yang cukup mahal. Persepsi ini muncul karena belum adanya sosialisasi dari lembaga pertanian setempat terkait program asuransi pertanian. Selanjutnya, mengenai kerjasama atau kemitraan. Dalam kegiatan usaha tani padi yang dilakukan, Bapak Subaklan melakukan kerjasama dengan toko sumber jaya. Kerjasama yang dilakukan meliputi pengadaan input pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida. Selain itu, dalam memasarkan hasil usaha taninya, Bapak Subaklan melakukan kerjasama dengan tengkulak.
Hasil usaha tani padi atau gabah oleh Bapak Supaklen langsung dijual ke tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak itu sendiri. Kerjasama ini dapat terjalin karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian, perusahaan yang cocok untuk digandeng dengan dalam menjalankan kemitraan dengan petani padi di Kabupaten Sidoarjo ini adalah Perum Bulog Subdivt Surabaya Utara. Hal ini dikarenakan Perum Bulog dapat melaksanakan stabilisasi harga dan melakukan pembinaan kepada mitra kerja untuk tetap melanjutkan usaha taninya dan meningkatkan kualitas produksinya. Pembinaan yang dilakukan antara lain bantuan pelatihan diklat teknis, sistem dan prosedur organisasi dan manajemen, kemudian pengurusan kredit investasi dan pengembangan usaha. Pembinaan dilakukan untuk memperbaiki kualitas hasil produksi mitra kerja. Selanjutnya mengenai perencanaan usaha tani. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi yang digunakan Bapak Supaklen dalam kegiatan usaha taninya yaitu berada di lahan dengan luas 1.269 meter persegi. Lahan tersebut dipilih karena dekat dengan jalan raya dan sungai sehingga memudahkan dalam kegiatan usaha tani. Pemilihan komoditas. Alasan memilih usaha tani padi adalah tanah yang digunakan sebagai budidaya sangat cocok untuk tanaman padi. Adanya pengairan yang baik dan lancar di sekitar lahan serta perawatan tanaman padi yang mudah. Yang ketiga, masa tanam. Masa tanam padi di Desa Murgosari rata-rata sekitar 4 bulan. Desa Murgosari melakukan kegiatan usaha tani 2 kali dalam 1 tahun, yang mana dalam sekali masa tanam memerlukan waktu sekitar 4 bulan. Kemudian perawatan dan pemeliharaan. Yang pertama ada penjarangan dan penyulaman padi sawah. Penyulaman tanaman yang mati dilakukan paling lama 14 hari setelah tanam. Kemudian ada penyiangan padi sawah, dilakukan 2 kali yaitu pada saat berumur 3 dan 6 minggu dengan menggunakan cangkul kecil. Selanjutnya ada pengairan padi sawah. Pengairan tanaman padi di Desa Murgosari menggunakan sistem pengairan dari sungai. Untuk pemupukan padi sawah dilakukan dengan pupuk urea diberikan 2 kali yaitu pada 3-4 minggu, 6-8 minggu setelah tanam. Urea disebarkan dan diinjak agar terbenam. Pupuk Ponska diberikan 1 hari sebelum tanam dengan cara disebarkan dan dibenamkan. Kemudian untuk waktu penyemprotan pestisida. Penyemprotan pestisida dilakukan 1-2 minggu sekali tergantung dari intensitas serangan hama dan penyakit serta gulma. Perencanaan selanjutnya ada perencanaan panen. Pemanenan padi harus dilakukan pada umur panen yang memenuhi persyaratan seperti 90-95% gabah tampak sudah menguning. Padi berumur 30-35 hari setelah bunga merata dan kadar air gabah sudah berkurang. Selanjutnya, dalam pemilihan tenaga kerja Bapak Supaklen, saat kegiatan usaha tani mulai dari penanaman hingga pemanenan membutuhkan 14 orang tenaga kerja. Selanjutnya untuk perencanaan peralatan. Alat pertanian yang digunakan Bapak Supaklen untuk usaha tani padi seperti semprotan, cangkul, sabit, dan karung. Alat atau mesin yang digunakan untuk membajak sawah sudah menjadi satu paket dengan tenaga kerja yang membajaknya. Dan perencanaan terakhir yaitu ada kerjasama. Bapak Supaklen melakukan kerjasama dengan toko pertanian dan juga tengkulak. Bab selanjutnya yaitu penutup kesimpulan. Berdasarkan aspek finansial, usaha tani Bapak Supaklen dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Bapak Supaklen membiayai usaha taninya dengan modal pribadi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya modal dalam kegiatan usaha tani. Strategi untuk dapat mengatasi hal tersebut yakni dengan memanfaatkan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, yaitu program pengembangan usaha agribisnis pertanian atau PUAP. Risiko yang dihadapi usaha tani padi Bapak Supaklen yaitu risiko produksi dan juga risiko pendapatan. Dalam mengatasi risiko tersebut, Bapak Supaklen lebih memperhatikan lagi terkait usaha taninya dan juga dengan diversifikasi mata pencaharian.
Perusahaan besar yang dapat dijadikan mitra yaitu Perum Bulog Subdit Surabaya Utara. Perencanaan usaha tani Bapak Subaglan dimulai dari pemilihan lokasi, pemilihan komoditas, masa tanam, perawatan dan pemeliharaan, panen, pemilihan tenaga kerja, peralatan, dan juga kerjasama. Untuk saran terhadap Bapak Subaglan, yaitu diharapkan mau mengikuti program pemerintah seperti PUAP ataupun asuransi pertanian untuk membantu dalam permodalan. Selain itu, juga diharapkan mau menjalin mitra dengan Perum Bulog Subdit Surabaya Utara. Adanya asuransi dan hubungan mitra dengan perusahaan dapat menguntungkan kedua belah pihak sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha tani dan mencapai tujuan bersama. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai hasil mini riset saya terkait usaha tani komoditas unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.